Teman-teman semua, seringkali apa yang kita sebut sebagai fakta, sebagai kebenaran adalah sesuatu yang nampak oleh mata. Sepanjang mata masih bisa melihat, itulah kebenaran yang kita yakini. Padahal sebenarnya banyak kejadian yang tidak nampak oleh mata, yaitu apa yang ada di belakang kita, ini tidak nampak. Atau mungkin yang di luar jangkauan mata kita, ini pun tidak nampak. Atau yang ke atas lagi di luar jangkauan juga, ini tidak nampak. Sehingga sebenarnya apa yang kita sebut fakta bisa jadi dibatasi oleh penglihatan kita. Oke, ini adalah batasan pertama. Yang kedua, teman-teman semua, apa yang kita sebut sebagai fakta sebenarnya ternyata sepanjang apa yang sudah kita alami. Oke, mungkin kita pernah mengalami hidup dengan pola tertentu, dan ketika kita melihat masa depan, memprediksi masa depan, kita mengatakan jangan-jangan polanya juga sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini yang kemudian membuat seseorang kesulitan mengubah dirinya. Misal, bapaknya seorang tukang kebun, anaknya enggak jauh-jauh jadi buruh kebun. Oke. Karena si anak meyakini bahwa orang tuaku seperti itu, maka aku pun seperti itu. Nah, sekali lagi, pada kenyataannya bisa jadi di sini potensinya adalah begini. Jadi di luar dugaan gitu loh. Oke. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya kita dibatasi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Padahal banyak kejadian yang belum kita alami. Benar? Banyak kejadian yang belum kita alami. Mungkin di sini ada pengalaman orang hidup dengan cara tertentu, oke, lebih tinggi lagi. Mungkin juga ada pengalaman orang dengan pola tertentu, mungkin lebih berbeda lagi gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kita dibatasi persepsi kita oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini adalah dua. Oke, batasan yang kedua. Sekali lagi, batasan yang pertama adalah apa yang sebatas kita lihat. Batasan kedua adalah apa yang sebatas kita alami. Dua batasan ini membuat kita terpola atau terpenjara, teman-teman semua. Membuat kita terpenjara bahwa yang disebut realitas itu ya begini, ya begitu gitu. Nggak bisa keluar dari situ. Contoh sederhana, teman-teman semua. Bagaimana menghasilkan 1 miliar rupiah? Bagaimana menghasilkan 1 miliar rupiah? Perhatikan, ada di antara Anda yang menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam hatinya. Oke, ada yang menjawab, tidak mungkin. Tapi kemudian ada yang menjawab, lama kali, lama gitu loh. Ada juga yang menjawab, kerja keras. Oke, kerja keras. Ada yang menjawab, minta sama Allah. Minta sama Allah. Oke. Nah, teman-teman semua, kisah nyata, ini kisah nyata. Ada seseorang yang berhasil melepaskan diri dari penjara pikiran ini. Jadi dia keluar dari penjara pikiran seperti orang yang terbebaskan gitu loh. Seperti orang yang terbebaskan. Dia keluar dari penjara pikiran. Sehingga ketika ditanya, apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan 1 miliar? Dia bilang tidak tahu, tetapi saya akan melakukan ini, minta sama Allah. Oke. Lalu dia melakukan apa yang disebut sebagai afirmasi. Berulang-ulang menggunakan metode afirmasi. Dan ternyata ketika dia melepaskan diri dari pikirannya, dari penjara pikiran, bahwa nyari uang tuh harus begini, harus begini, dia lepaskan. Pokoknya kalau seandainya saya minta sama Allah, insya Allah dikasih, kurang lebih seperti itu. Dia praktekkan afirmasi ini berulang-ulang, maka dalam waktu 4 bulan, dari target 3 bulan, dia mendapatkan ini, teman-teman semua. Benar-benar mendapatkan ini. Dari pemberian. Pemberiannya di luar dugaan. Dari pemberian di luar dugaan. Kenapa? Karena siapa sih orang yang mau ngasih 1 miliar gitu loh. Tapi ini nyata, kisah nyata, dia tuh dapat. Nah, dengan kata lain ternyata kalau seandainya kita ingin mendapatkan apa yang kita sebut sebagai keajaiban,
Syaratnya adalah lepaskan batasan-batasan pikiran dulu. Dari persepsi apa yang selama ini kita lihat, dari persepsi apa yang selama ini sudah kita alami. Sebab kebenaran itu ada lebih banyak lagi yang belum kita lihat dan yang belum kita alami. Sampai di sini dulu. Pertanyaannya, bagaimana keluar dari sini? Bagaimana membebaskan diri dari penjara pikiran itu? Kita bahas di sesi berikutnya.